Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Islamiati, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja karyawan. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses awal yang perlu dilakukan oleh organisasi dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian setelah definisi, analisis jabatan juga mempunyai manfaat. Di antaranya ada manfaat dari individu itu sendiri dan manfaat dari organisasinya. Manfaat dari individu itu sendiri yang pertama itu untuk mempengaruhi dan menentukan standar kehidupan serta menggambarkan status sosial ekonomi. Yang kedua, semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan memuaskan. Kemudian ada manfaat bagi organisasinya, yaitu yang pertama sebagai wahana untuk mewujudkan eksistensi dan pencapaian tujuannya. Yang kedua, sebagai pekerjaan secara produktif dan berkualitas, mampu menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas pula. Nah, itu tadi manfaat bagi organisasinya. Selain definisi dan manfaat, pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja karyawan juga mempunyai jenis informasi yang penting dalam analisis jabatan. Yang pertama yaitu aktivitas pekerjaan, perilaku manusia, peralatan kerja yang dipergunakan, kemudian standar prestasi, konteks pekerjaan, dan persyaratan personil. Kemudian di dalam suatu analisis jabatan itu ada suatu metode. Nah, metode yang pertama itu ada metode interview, kuesioner, observasi, dan buku harian. Nah, yang pertama itu interview biasanya dilakukan oleh atasan kepada karyawannya melalui metode wawancara. Kemudian yang kedua, kuesioner. Kemudian ada observasi ataupun suatu penelitian, dan juga ada buku harian. Ya, kemudian yaitu tahap analisis jabatan. Nah, tahap analisis jabatannya itu apa aja? Yang pertama itu ada planning the job analysis. Nah, berarti kita itu harus bisa memplanning atau merencanakan bagaimana tahap-tahap analisisnya untuk kedepannya. Kemudian yang kedua itu ada preparing and communication the job analysis. Kita harus bisa merencanakan apa saja di dalam tahap suatu analisis jabatan, dan harus ada saling komunikasi antar karyawan. Nah, yang ketiga itu conducting the job analysis, yaitu harus konduktur. Nah, yang keempat itu ada developing job description and job specification. Nah, kita harus bisa mengembangkan bagaimana tahap analisis jabatan. Nah, yang terakhir itu ada maintaining and updating job description and job specification. Kita itu harus bisa memelihara dan harus bisa mengupdate apa saja tahap analisis jabatan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.